Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Allah, dan hari ini saya akan membahas mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi kita sudah membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebelum saya memberi penjelasan mengenai ayat atau nas firman Tuhan yang dibacakan tadi, kita terlebih dahulu akan melihat mengenai kebenaran itu apa, kebenaran Allah itu apa. Ya, supaya nanti kita tidak memikirkan kebenaran Allah itu seolah-olah kebenaran yang biasa dipikirkan oleh manusia, ya. Kebenaran yang dianggap tergantung siapa. Ya, kalau si A memikirkan ini adalah kebenaran, belum tentu si B memikirkan hal yang sama. Jadi kebenaran itu sifatnya relatif, kata mereka, saudara, ya. Jadi itu benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Nah, ini kebenaran menurut apa yang ada di dalam dunia saat ini, apalagi di era postmodernisme, di mana segala sesuatu itu dianggap sebagai relatif saja. Tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak atau absolut begitu. Tetapi saudara, ketika kita memahami kebenaran Allah itu tidaklah demikian. Kita memahami kebenaran Allah itu dengan cara yang sesuai dengan wahyu Allah di dalam Alkitab. Paling tidak Alkitab mewahyukan kita 3 hal. Pertama, bahwa hanya ada satu Allah, satu-satunya yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, dan itulah Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Kedua, paling tidak Alkitab menyatakan diri bahwa seluruh firman Allah yang ada di dalamnya itu benar adanya, tidak ada yang salah, bahkan secara logika tidak ada yang salah. Ketiga, bahwa perintah-perintah Allah di dalam Alkitab itu juga benar adanya, tidak ada yang salah. Ketika di dalam Alkitab itu dikatakan jangan membunuh, berarti membunuh itu pasti salah. Bukan mudah-mudahan salah, tapi pasti salah, ya. Jadi saudara, paling tidak ada 3 hal ini yang dinyatakan Alkitab kepada kita, sehingga kita memandang kebenaran Allah itu di dalam ketiga hal ini. Dan inilah sebetulnya nilai-nilai nilai-nilai kebenaran di dalam kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang satu-satunya. Berarti di luar Dia semua palsu adanya. Di luar Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti tidak ada Allah yang sejati. Nah, ini kita sebut sebagai kebenaran Allah di dalam pengertian metafisik, ya. Dalam pengertian metafisik atau ontologis. Jadi di luar Allah yang satu-satunya Allah itu, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada Allah lain. Berarti siapapun, ya, yang menyangkal Allah di dalam Kristus Tuhan Yesus yang kita percaya, itu mereka menyangkal bahwa Dia hanya satu-satunya Allah yang ada dan tidak ada yang lain. Ini dalam pengertian metafisik, saudara. Jadi kalau Anda bicara siapa yang benar, ya hanya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Apa ada kebenaran lain di luar itu? Tidak ada. Hanya Allah, ya, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Ini dalam pengertian metafisik. Yang kedua, kebenaran Allah itu di dalam pengertian epistemologi atau logika, ya. Logika itu berarti begini, saudara. Secara ini simple atau sederhana, kita tidak mungkin mencampur adukan atau menyamakan 2 hal yang memang sama sekali berbeda, ya. Betul, ya? Ya. Jadi
dalam pengertian ini, saya bukan anak-anak saya. Anak-anak saya bukan saya. Ini kebenaran dalam pengertian logika. Kalau dikatakan saya adalah anak-anak saya, anak-anak saya adalah saya, inilah kekacauan di dalam logika. Nanti Anda melihat nasi adalah tomat, tomat adalah nasi. Nanti ketika orang mengatakan, hei Pian, ambil dulu sambal tomat itu, dia ambil sepiring nasi. Ini kekacauan logika. Dan orang yang mempunyai kekacauan logika semacam ini, itu adalah orang gila. Ya, adalah orang gila. Orang gila itu logikanya kacau. Orang gila tidak bisa membedakan A atau B. Tidak bisa membedakan jalan raya dan kali. Bagi orang gila, jalan raya atau kali itu tidak jelas perbedaannya. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang gila itu, mereka tidak mengenal pribadi mereka siapa. Mereka kadang mengidentifikasi diri sebagai benda-benda, atau ada yang mengidentifikasi diri sebagai ayam. Ya, atau sebutir jagung gitu ya. Saya pernah dengar di dosen saya dulu waktu saya kuliah, itu katanya ada orang gila, semacam orang gila mengidentifikasi dirinya sebagai sebutir jagung. Nah, karena dia mengira dirinya adalah sebutir jagung, ketika melihat ayam datang, ayam ya, dia berlari. Lalu ditanya, "Hei teman, kenapa kamu lari-lari?" "Saya kan sebutir jagung," katanya. "Nanti dipatu sama ayam itu," begitu. Nah, orang gila itu confused ya, bingung semua, kacau balau itu, logikanya kacau. Dia tidak bisa mengidentifikasi hal-hal yang berbeda. Bukan hanya orang gila, orang bodoh pun sama ya. Orang bodoh tidak bisa mengidentifikasi hal-hal yang berbeda. Yang berbeda harus dibedakan, yang sama harus disamakan, yang mirip harus dimiripkan ya. Tapi orang bodoh itu kacau balau ya. Ya, misalnya ini dalam Pilpres ya, saya tidak sedang memberikan dukungan kepada siapapun ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kan ada 3 calon sekarang kan, capres cawapres. Ya, lalu ada orang yang misalnya kampanye ya, harus pilih ini, misalnya pilih Anies atau pilih Ganjar atau pilih Prabowo. Lalu orang mengatakan, sama saja, mau pilih Anies atau Prabowo atau Ganjar itu sama saja. Nah, orang yang tidak bisa membedakan apa yang berbeda itu adalah orang yang bodoh. Kalau dia tidak gila pasti bodoh. Anies sama Ganjar beda dong ya. Ganjar sama Prabowo beda dong ya. Prabowo sama Anies kan beda ya. Jadi kalau dikatakan sama saja, ini sudah visi misi mereka saja beda ya. Jadi kalau dikatakan sama saja, itu pasti orang bodoh. Orang bodoh itu menggampangkan segala sesuatu. Gampang. Pokoknya sami mawon lah, begitu ya. Padahal tidak sama. Jadi orang cerdas itu menyamakan yang sama. Mengatakan mirip yang mirip. Mengatakan beda yang beda. Nah, ini kerjaan logika, ini logik ini yang sedang bekerja. Kalau mengconfuse dua hal yang berbeda, disamakan begitu saja, ini adalah kekacauan logika. Nah, kalau Anda mempunyai kekacauan logika semacam itu, maka epistemologi saudara pasti salah. Epistemologi itu adalah bagaimana satu pengetahuan itu kita dapatkan, sah atau tidak. Penalarannya secara logis itu sah atau tidak. Kalau tidak, maka pengetahuan Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalnya Anda mengatakan begini ya, saya percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Lalu ditanya, kalau begitu tangannya Allah itu berapa panjang? Lalu Anda jawab, kilometer, ribuan kilometer tangannya panjang. Nah, inilah kekacauan logika. Epistemologinya ini kacau. Kalau Allah itu Maha Kuasa, maka tangannya tidak bisa diukur dengan kilometer, betul ya? Kalau bisa diukur dengan kilometer itu pasti terbatas. Anda bicara ribuan kilometer, jutaan kilometer, apalagi di atas jutaan apa ya? Miliaran kilometer, di atas miliar apa? Biliunan kilometer gitu. Itu semua terbatas, angka-angka yang kita dapat sebut. Jadi kalau Anda menggambarkan tangan Allah seperti itu sudah salah.
Lalu Anda mengatakan Allah itu adalah roh, tapi Anda memahami dia mempunyai tangan seperti kita. Alkitab bicara mengenai Allah mempunyai mata, telinga, tangan, ya. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Itu semua bahasa antropomorfism. Ya, menggambarkan Allah seolah-olah dia manusia, ya, supaya kita bisa memikirkan, ya, supaya kita bisa memahami. Padahal Allah itu adalah roh adanya. Kecuali pribadi kedua Allah Tritunggal yang memang berinkarnasi mengambil natur manusia sehingga dia mempunyai kemanusiaan sepenuhnya. Tetapi Allah di dalam kealahannya itu sepenuhnya adalah roh adanya, bukan materi. Jadi saudara, pengetahuan teologi kita atau pengetahuan apapun itu secara epistemologi itu bisa diuji apa sah atau tidak. Dan salah satu indikator adalah apakah itu logis atau tidak. Masuk akal atau tidak. Masuk akal dalam pengertian logis di sini, ya. Intelligible itu kalau dalam bahasanya Van Til. Rasional. Ada banyak orang menyerang iman Kristen. Iman Kristen tidak masuk akal begini. Agama lain menyerang iman Kristen. Iman Kristen begini. Tidak masuk akal. Ateisme berkata iman Kristen tidak masuk akal begini. Tapi semua yang mereka bilang tidak masuk akal itu sama sekali tidak bertentangan dengan logika. Sejauh itu betul-betul diukur dengan penalaran yang logis. Yang mana yang melawan logika? Kita mengatakan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dia Allah dalam kealahannya, manusia dalam kemanusiaannya. Tidak bisa dicampurkan kedua hal ini. Mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus itulah satu hal yang sama sekali salah. Kita tidak mencampur adukan keduanya. Tetapi kita mengatakan itu bersatu dalam satu pribadi tanpa bercampur. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Itu rumusan konsili Kalsedon, saudara. Jadi kita kembali kepada kebenaran Allah. Semua yang Allah wahyukan di dalam Alkitab itu secara logis dalam hal epistemologinya itu tidak ada yang salah. Semua benar adanya. Termasuk informasi-informasi benar adanya. Tetapi jangan Anda mengukur informasi Alkitab itu sesuai dengan konteks yang saudara mau tanam di Alkitab. Saya kasih contoh begini, ya. Orang matematika kalau dikatakan orang matematika yang betul-betul apa istilahnya itu, ya, saklek, ya, yang ya betul-betul pakai matematika, ya. Saya pimpin KKR tadi malam, berapa yang datang? Kalau betul-betul pakai matematika ya harus jumlah yang tepat, ya, yang disebut. Misalnya 259 orang. Tetapi ada model lain bagaimana kita membahasakan itu. Kita mengatakan bagaimana? Kira-kira 200 lebih orang. Betul, ya? Nah, kalau kita berkata kira-kira 200 lebih orang, apa itu salah? Tidak, memang itu bahasa secara umum. Dan memang itu 200 lebih orang, betul, ya? Nah, Alkitab sering menggunakan istilah-istilah seperti itu dalam hal membicarakan jumlah, ya, sehingga itu bukan sesuatu yang tidak logis, ya, bukan sesuatu yang tidak logis, ya. Ada pembulatan, ya. Kalau 1000 lebih atau 1000 kurang sedikit dianggap 1000, betul, ya, betul kan? Anda jualan pisang goreng, ya, pisang gorengnya laku berapa? Sekitar 95. Lalu mulai diadakan pembulatan. 95 kan dekat ke 100, ya. Betul, ya? Pisang goreng saya laku kira-kira 100 biji hari ini. Wah, hebat, ya, kan begitu. Kalau lakunya misalnya 105, tetap saja kira-kira 100 biji. Lebih atau kurangnya kira-kira 100 biji. Itu umum, saudara, dan ini tidak salah. Kita kan mengatakan kira-kira, ya, bukan menyebutkan jumlah yang pas sekali. Sama juga ketika orang memperdebatkan, MYM, Alkitabmu itu banyak palsunya itu. Ya, lalu kita tanya, kenapa banyak palsunya? Coba lihat, di kitab yang satu bilang ada satu malaikat di kuburan. Itu waktu Yesus bangkit, ya. Di kitab yang satu bilang ada 2 malaikat. Mana yang benar ini, MYM? Alkitabmu itu palsu, itu berarti. Masa satu bilang 1, yang satu bilang 2. Itu nggak melawan logika apapun itu. Secara rasional nggak ada akal sehat yang dilawan di sana. Itu kan berdasarkan kesaksian orang yang melihat, betul, ya?
Kalau ada dua malaikat, tetapi orang yang menyaksikan hanya lihat satu, lalu dia tulis ada satu malaikat, itu salah apa enggak? Tidak salah. Sesungguhnya memang ada dua malaikat, tapi yang dia lihat cuma satu, lalu dia tulis ada satu malaikat, itu tidak salah. Tapi orang lain datang, melihat, oh ada dua malaikat, yang dia lihat, sejauh yang dia lihat, maka itu pun juga tidak dapat dipersalahkan. Memang dia melihat dua. Nah, yang salah itu kalau bilang apa? Ada 3 malaikat, nah itu pasti salah. Karena kalau ada 3 malaikat, ya, kalau ada 3 malaikat, berarti yang 2 atau 1 pun itu salah itu. Kalau fakta sesungguhnya ada 3 malaikat maksud saya, ya, itu pasti yang 1 atau 2 itu pasti salah itu. Ya, kalau fakta sesungguhnya itu 3 malaikat ya. Ya. Tetapi kalau fakta sesungguhnya yang misalnya 3 malaikat dicatat juga oleh Alkitab, semuanya tetap sama-sama benar. Karena yang satu hanya lihat satu, yang satunya lagi hanya lihat 2, yang satunya ini yang persis jumlahnya itu lihat 3. Tetapi sumber itu kan tidak ada ya. Kalau ada sumber lain yang terbukti sahih bahwa betul 3, dan itu betul-betul fakta, entah sumber lain di luar Alkitab misalnya ya, bahwa itu fakta 3, pasti yang bilang 1 itu salah, yang bilang 2 itu pasti salah. Ya. Yang bilang 2 pasti salah, saudara. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya adalah 3 malaikat. Ya. Jadi saudara, kalau dikatakan ada 1 malaikat, padahal ada 2, itu tidak salah itu, karena dia hanya lihat 1. Ya. Demikian juga kalau ada yang mengatakan ada 1 malaikat, yang lain mengatakan 2 malaikat, tapi sebetulnya tidak ada malaikat sama sekali. Mereka berdua pasti salah. Tapi kalau ada betul-betul 2 malaikat, yang satu bilang 1, yang satu bilang 2, dua-duanya bisa sama benar menurut apa yang dia amati, yang dia lihat, saudara. Atau bisa salah kalau memastikan itu dengan cara membahasakan seperti ini. Yang ada di kuburan hanya 1 malaikat saja. Tapi tidak ada bahasa itu di kitab Injil ya, tidak ada. Atau yang lainnya mengatakan yang ada hanyalah 2 malaikat saja. Tidak ada yang lain. Nah, ini bisa salah nanti yang bilang 1 atau 3 atau berapa kan? Ya, karena dia memastikan satu jumlah ini mana yang benar. Tapi itu Alkitab tidak berkata demikian. Ya, Alkitab tidak berkata demikian. Ya, saya pikir tadi kalau ada sumber lain yang mengatakan 3, tetap yang bilang 1 atau 2 tidak bisa dipersalahkan secara mutlak, ya. Kecuali yang 1 atau 2 ini mengatakan hanya 1 saja atau hanya 2 saja, hanya itulah jumlah yang benar. Itu pasti salah mereka, karena sesungguhnya ada 3. Tapi kalau sejauh pengamatan dia 1, memang yang dilihat adalah 1, tidak masalah. Yang lain bilang ada 2, memang yang dilihat ada 2, nggak masalah, saudara. Ini bukan sesuatu catatan yang ilmiah, tapi hanya catatan berdasarkan pengamatan, saudara. Jadi, saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab ini penuh dengan kesalahan secara logika atau secara epistemologi, karena Alkitab adalah firman Allah. Kalau sampai secara logika itu salah, maka otoritasnya sebagai firman Allah itu harus gugur. Itu membuktikan dia bukan firman Allah. Itu membuktikan itu bukan wahyu Allah. Membuktikan bahwa tidak diilhamkan oleh Allah. Ya. Semua yang dianggap problem di dalam Alkitab itu sebetulnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan logika. Tetapi mungkin ada yang kita tidak mampu pahami. Bukan berarti irasional, bukan berarti tidak masuk akal, tetapi akal kita yang tidak mampu memahami. Misalnya Alkitab mengatakan Allah itu berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Semua Tuhan tentukan. Tapi pada saat yang sama kita mempunyai kebebasan moral. Walaupun terbatas ya, tapi kita mempunyai kebebasan moral untuk memilih.
Nah, ini mana yang benar? Nah, kita mau menghubungkan keduanya sulit karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran seperti pikiran Tuhan, kedua hal itu, kedaulatan Allah dan kebebasan manusia itu tidak ada penentangan apapun, tidak ada kontradiksi apapun. Ya, ini namanya kemampuan berpikir kita yang tidak mungkin bisa memahami secara tuntas. Karena kalau kita bisa memahami secara tuntas, kita adalah Allah, bukan manusia. Ya. Jadi saudara, Allah itu secara logika, secara epistemologi, firman-Nya itu dapat dipercaya sepenuhnya. Ketiga, juga secara moral. Seluruh perintah-perintah daripada Tuhan Allah itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Itu berarti apa? Apa yang Allah bilang secara moral itu salah, jangan dilakukan, itu pasti benar. Apa yang Allah bilang secara moral ini benar dan lakukan itu pasti benar. Ya. Itu jelas itu. 10 hukum Allah yang kita sudah baca tadi, itu semua adalah perintah Allah yang benar adanya. Secara moral benar adanya. Ya. Mulai dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10 itu benar adanya. Jadi kebenaran Allah di dalam pengertian moral. Kebenaran Allah yang pertama dalam pengertian metafisik. Yang kedua dalam pengertian logika atau epistemologi. Ketiga dalam pengertian moral. Allah sepenuhnya benar. Maka dengan demikian saudara, nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah itu di mana? Seluruh isi Alkitab itulah nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Anda temukan itu dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Itulah nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Dan itulah yang Tuhan Yesus tuntut kita. Kamu kalau hanya pikir urusan hidup sehari-hari, kekhawatiran, ketakutan, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, itu tidak ada guna. Itu ini saya parafrase, saya bikin bahasa sendiri ya saudara. Itu tidak ada guna semua itu. Tetapi yang paling penting adalah carilah dulu Allah dan kerajaannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Carilah apa yang paling utama, yang menyenangkan Tuhan. Lakukanlah perintah-perintah Tuhan seluruh Alkitab, karena itulah nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Jadi saudara, mari kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Saya membaca ulang saudara di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, konteks Tuhan Yesus berbicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah konteks di mana Tuhan Yesus sedang membicarakan kekhawatiran. Manusia yang takut, yang khawatir itu umum ya, biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak khawatir ya. Semua pasti khawatir ya. Jadi saudara, kekhawatiran itu kadang diperlukan ya untuk memberikan semacam warning ya atau alarm bagi kita. Ya, minggu lalu saya khotbah di itu Araya saudara, itu berbicara tentang jangan takut ya, jangan takut, jangan khawatir begitu ya. Tapi yang pertama-tama kita harus pahami adalah bahwa kekhawatiran atau ketakutan itu dalam pengertian tertentu itu penting untuk ada. Kalau Anda tidak punya rasa takut, khawatir sama sekali, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya juga tubuh kita mempunyai rasa nyeri untuk menyatakan ada yang tidak beres. Rasa nyeri itu bukan penyakit itu sendiri saudara. Ya, kita biasa sebutnya rasa nyeri itu sebagai sakit ya. Tapi sebetulnya nyeri itu bukan sakitnya sendiri. Sakitnya adalah kanker, tapi yang dirasakan nyeri di sebelah sini.
Yang menyebabkan nyeri itu apa? Karena ada kanker di dalam. Gigi Anda berlubang, ya. Rasa nyeri pada gigi itu adalah peringatan bahwa Anda sedang sakit gigi. Ini tidak baik-baik saja. Coba bayangkan, Anda sedang sakit gigi, ya. Gigi Anda berlubang, rusak luar biasa, tapi tidak ada rasa nyeri. Jadi Anda tetap senang makan, tapi lama-lama gigi sudah habis. Baru umur 30 sudah kosong semua, nggak ada gigi lagi. Karena nggak pernah ada rasa nyeri untuk mengingatkan bahwa Anda sakit gigi. Pergi ke dokter, perlu ditambal giginya, betul ya? Jadi rasa nyeri itu penting apa enggak? Penting. Rasa khawatir dan takut itu penting. Tetapi kalau rasa khawatir dan takut itu menguasai kita, maka kita sudah kalah. Ya, maka Tuhan Yesus di sini berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah saudara-saudara dikuasai oleh ketakutan, tetapi utamakanlah yang utama. Jangan mengutamakan perkara hidup sehari-hari di dunia ini. Itu harus di nomor 2. Pertama, cari Allah dan kerajaannya dan kebenarannya. Kedua, baru Anda memikirkan perkara kehidupan sehari-hari. Bukan tidak penting, perkara kehidupan sehari-hari sangat penting, tetapi itu di urutan yang kedua. Sekaligus Tuhan Yesus di sini memberikan kepada kita satu solusi untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan, ya. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-34, saya coba membaca lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir, ya. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Fakta pertama, Alkitab di sini tidak menyangkal bahwa kita memang mempunyai urusan sehari-hari yang perlu ditangani. Ya, kalau orang Kristen yang istilahnya itu mau menghipnotis diri, ya, supaya menghibur diri, sudahlah, perkara dunia ini remeh-temeh, padahal dia lagi susah. Perkara dunia ini remeh-temeh, nggak usah terlalu dipikirin, yang penting arahkan hati pada Tuhan. Yesus sama sekali tidak bermaksud demikian di sini. Memang ada fakta urusan hidup sehari-hari. Kamu kan butuh makan, butuh duit, ya, butuh segala sesuatu untuk menopang kehidupanmu di dunia ini. Kalau semua itu tidak ada, bagaimana Anda bisa hidup di dunia ini, saudara? Ada firman yang mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Tidak hanya hidup dari roti saja, berarti apa? Roti juga penting, tetapi jangan hanya itu, bukan hanya itu. Tapi firman Allah jauh lebih penting. Di sini Tuhan Yesus tidak menyangkal masalah roti. Itu memang penting. Hidupmu di dunia ini penting. Jadi saudara, kekristenan yang sehat itu adalah kekristenan yang menegaskan bahwa kita hidup di dunia ini, kita punya pergumulan, kita ada perkara-perkara dalam dunia ini yang kita harus kerjakan dan kita tidak bisa tinggalkan dan tetap harus dilakukan. Itu kekristenan yang sejati. Tapi kekristenan yang palsu itu kekristenan yang eskapis, ya, melarikan diri dari hal-hal dunia, lalu beralasan sangat rohani sekali. Yang penting aku mengarahkan hidupku pada Tuhan. Apa yang ada di dunia ini semu adanya. Tapi setelah itu dia lapar, dia cari makan. Ya, ini apa? Ini konsisten enggak, saudara? Enggak penting hal-hal di dunia ini. Apa itu masalah dunia ini? Duniawi saja, fana saja. Tapi setelah itu dicari uang, saudara, dicari duit, cari cuan. Cari cuannya rakus sekali lagi, saudara. Dan ini kehidupan yang munafik, saudara. Banyak orang Kristen itu munafik. Ya, meremehkan, ya, menghina, bukan meremehkan saja, bahkan menghina kehidupan sehari-hari. Apa ini kehidupan sehari-hari ini? Tidak penting itu, yang penting arahkan dirimu pada kerajaan Allah, pada Kristus.
Ya, tapi kalau dikasih bisnis itu rakusnya minta ampun. Cari cuan itu sampai rakus sekali, saudara. Ini kehidupan Kristen yang sama sekali munafik, saudara. Tapi Alkitab tidak demikian. Karena firman Allah adalah firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Allah, firman-Nya Kristus yang menciptakan kita. Tuhan tahu persis kebutuhan kita apa. Dan itu perlu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, ingat yang prioritas yang ini. Kamu tetap harus urus ini, tapi jangan tenggelam di sini. Prioritasnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kekristenan yang sehat itu tidak mengabaikan perkara hidup sehari-hari. Maka saudara kalau kerja keras, jangan merasa berdosa kalau kaya, ya. Ya, ini bukan ajaran reform ya. Kalau semua orang Kristen harus miskin, ya. Itu banyak orang salah tafsir ya. Reform ini mengajarkan katanya teologi penderitaan, begitu ya. Kita tidak mengajarkan teologi penderitaan, saudara. Artinya kalau mau ikut Yesus harus menderita, dalam pengertian memiskinkan diri. Bukan itu. Menderita yang dimaksud ini karena kita taat kepada Kristus. Tidak peduli kamu kaya atau miskin, tapi karena taat kepada prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita mengalami penderitaan. Tidak peduli engkau sekaya apa. Menyangkal diri. Nah, ini penderitaan versi Alkitab karena setia kepada Kristus. Itu adalah harga ketaatan kepada Kristus. The cost of discipleship. Ya. Harga pemuritan kita. Harga kita sebagai murid. Harga yang kita bayar sebagai murid Kristus. Pasti menderita. Tapi kalau sengaja cari penderitaan, ya karena kita mau fokus pada Tuhan. Semua uang di rekeningmu kosongkan. Loh, lalu nanti anak-anakmu sekolah, urusan gampang itu, Tuhanlah nanti yang itu. Ini pemikiran yang sangat munafik luar biasa, saudara. Tidak demikian. Kalau kita mengikuti etos kerja reform Puritan itu, mereka bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena mereka kerja keras, rajin sekali. Tidak hambur-hambur uang, tidak boros-boros uang. Tapi mereka kerja keras, lalu menabung. Maka mereka mempunyai modal yang banyak. Mereka menjadi kaya, saudara. Tapi kaya di dalam Tuhan. Ya, jadi teologi reform bukan teologi penderitaan, saudara. Tapi teologi salib, pikul salib. Tidak peduli keadaanmu apa. Bukan sengaja memiskinkan diri. Bukan sengaja membuat diri sendiri menderita. Bukan itu. Ya, paham ya? Jangan saudara nanti lihat saya begitu ya. Pak Pendeta, sini Pak Pendeta. Karena anggap saya pendeta reform yang harus selalu menderita. Lalu saudara pergi ke restoran gitu ya. Lalu saudara duduklah di tempat bagus. Pesanlah makanan-makanan yang bagus. Pak Pendeta. Pak Pendeta duduk di sini ya begitu ya. Saya kasihkan kursi yang paling jelek begitu. Kursi yang paling jelek. Lalu saya dipesankan makanan yang paling murah begitu ya, paling tidak enak begitu. Ya karena pendeta memang harus menderita begitu. Bukan begini saudaranya. Penderitaan sebagai orang Kristen itu enggak usah dicari. Kalau Anda taat kepada Kristus, mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah, itu pasti menderita. Saya berapa banyak orang yang menghujat, banyak sekali. Karena khotbah-khotbah saya, karena ceramah-ceramah saya, orang memaki-maki saya. Nah itulah salib yang harus saya pikul. Orang memaki-maki saya ya. Itu pernah saya berseberangan dengan kelompok yang diasosiasikan dia teologi liberal dulunya. Itu bahkan sebut-sebut alat kelamin itu. Memaki-maki saya sebut-sebut alat kelamin. Ya, itu sampai segitu saudara. Tapi itu harga yang saya harus bayar. Sebagai seorang pemberita kebenaran. Jadi yang namanya orang Kristen itu pasti menderita karena pikul salib. Bukan menderita karena memiskinkan diri. Paham ya? Bukan menderita karena cari-cari penderitaan. Misalnya, saudara mau ke gereja. Tidak usah naik angkutan. Tidak usah naik motor. Tidak usah naik mobil. Orang Kristen harus menderita. Jadi mau ke gereja jalan kaki 5 kilo, pulang pergi 10 kilo. Bukan itu saudara-saudara ke gereja ya harus pakai kendaraan biar sampai di gereja lebih bagus.
lebih tepat waktu, dan saudara tidak kelelahan. Mendengar khotbah tidak kelelahan. Ya, jadi bukan cari-cari penderitaan, saudara. Paham ya? Tapi sebagai orang Kristen pasti menderita karena pikul salib, karena taat kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan prinsip ini kita memahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab di sini. Alkitab itu tidak menyangkal mengenai urusan sehari-hari, harus diurus itu. Dan Alkitab pun tidak menyangkal bahwa dalam urusan kita sehari-hari kita mengalami kesulitan, penderitaan di dunia yang berdosa. Ada orang kerja keras setengah mati, digaji kecil sekali. Ada orang kerja santai-santai, digaji besar sekali. Inilah ketidakadilan yang semua orang alami, termasuk orang Kristen alami di dunia. Dan Alkitab tidak menyangkal pergumulan-pergumulan semacam itu. Tetapi yang Alkitab minta, jangan itu yang taruh di tempat pertama. Kalau engkau taruh itu di tempat pertama, engkau akan tenggelam di sana dan tidak pernah keluar. Ya. Kalau saudara taruh itu di tempat yang pertama, saudara akan tenggelam di sana dan tidak akan pernah keluar dari sana. Ya, nggak akan pernah keluar dari sana. Nanti hanya berkutat pada hal itu. Maka saudara, kalau ada jemaat tiap kali ketemu pendeta hanya cerita kesulitannya saja. Mohon didoakan Pak Pendeta, pohon cerita kesulitannya, hubungannya dengan menantunya nggak bagus, hubungan dengan suami nggak bagus, hubungan dengan teman kerjanya nggak bagus, dengan lingkungan tetangga kiri kanan nggak bagus. Pokoknya yang diceritakan itu penderitaan-penderitaan karena tidak enak sama semua orang begitu. Nah, ini orang Kristen kayak gini ini sama sekali tidak menarik ya. Jadi dia hidup hanya untuk kesulitan-kesulitan yang ada. Dia mati karena kesulitan-kesulitan yang ada. Ini kasihan sekali. Jangan jadi orang Kristen konyol, saudara. Hanya hidup untuk kesulitan-kesulitan yang saudara sebetulnya bisa keluar dari sana. Ya, bisa jadi juga kesulitan-kesulitan itu ada karena dosa yang dipelihara kita tidak tahu. Orang yang memelihara dosa kebencian pasti susah hidupnya. Ya, orang yang punya dosa kebencian dalam hatinya itu pasti susah sekali hidupnya. Ya, dia lihat musuhnya nanti gimana? Hatinya sakit setengah mati. Dia dengar orang lain ngomong, padahal bukan maksudnya ke dia, tapi dia langsung tersinggung. Karena sudah ada kebencian dalam hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam pikiran. Dan hidupnya setiap hari hanya untuk itu. Memelihara kebencian. Hubungan dari ini tidak beres, dan ini tidak beres, itu tidak beres. Semua tidak beres. Orang Kristen demikian kasihan sekali. Orang Kristen yang jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah. Kasihan sekali, saudara. Kenapa tidak hidup melampaui itu? Tetap berusaha untuk mengerjakan urusan sehari-hari dan kesulitannya, tetapi harus melampaui itu, melihat kerajaan, melihat Allah dan kerajaannya dan kebenarannya. Ya, ketika kita mempunyai pandangan semacam itu, saudara, maka kita mempunyai cara yang paling bijaksana untuk menyelesaikan urusan hidup sehari-hari. Tetapi orang yang berkutat dalam keurusan hidup sehari-hari saja, dia akan mati di dalam situ dan tidak pernah keluar dari situ. Ya, tidak akan pernah keluar dari situ, saudara. Maka saudara, berarti selain fakta bahwa Alkitab tidak menyangkal mengenai fakta ada urusan kehidupan sehari-hari, maka Alkitab juga itu sedang menegaskan fakta bahwa ada hal yang penting yang harus nomor satu yang kita harus kerjakan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan perkara kehidupan kita sehari-hari. Maka secara tidak langsung, saudara, di sini Tuhan Yesus sebetulnya sedang mengajarkan kita bahwa penyelesaian yang paling baik, ya, penyelesaian terbaik bagi kesulitan kehidupan kita sehari-hari
kekhawatiran dan segala sesuatunya itu adalah bagaimana kita mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya akan elaborasi bagian ini sebagai bagian yang terakhir. Saya memberikan satu contoh sekarang ya. Kalau saudara punya masalah dan saudara hanya memikirkan masalah itu, maka saudara tidak akan memikirkan hal yang lain. Ya. Saudara kalau dikuasai oleh satu masalah, saudara hanya memikirkan itu, bergumul tentang hal itu, dan kalau saudara pun berdoa, berdoa hanya khusus untuk hal itu. Sehingga hal-hal yang lain yang jauh lebih penting dari masalah saudara itu tidak akan saudara pikirkan. Ya. Saya kasih satu contoh yang sangat real ya, dalam kehidupan keluarga, urusan suami istri ya. Mereka sibuk hanya bertengkar saja begitu. Hanya berselisih paham setiap hari. Makanya itu yang mereka pikir. Bagaimana istri bisa merasa menang di hadapan suami, dan suami bagaimana bisa merasa menang di hadapan istri. Padahal ada hal-hal lain yang penting sekali untuk mereka perhatikan. Ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatur kehidupan mereka, mengatur masa depan mereka. Ya, karena hidup bukan hanya sekarang hari ini, kalau mati hari ini nggak apa-apa, tapi masih ada hari depan saudara yang perlu diatur. Maka mengatur masa depan tidak ada, mengurus anak-anak tidak ada, memikirkan hal lain yang penting sekali, misalnya melayani Tuhan, ikut melayani Tuhan di gereja, ikut aktif dalam pelayanan, itu sama sekali tidak menjadi sesuatu yang dipikirkan. Karena dipikirkan hanya masalah suami istri tadi itu saudara. Nah, orang yang mempunyai hal yang semacam itu, dia sudah kalah dalam segala sesuatu. Anda suruh dia berjuang, pasti tidak bisa berjuang. Anda suruh dia melakukan apapun yang lain, pasti tidak bisa. Ya. Anda suruh dia melakukan apapun itu pasti tidak bisa saudara. Karena yang dia urus hanya satu hal itu tadi, masalahnya. Lalu bagaimana jalan keluar terbaik? Ya harus keluar dari masalah itu. Jadikan masalah itu satu proyek yang harus digarap, tapi bukan segala-galanya. Harus keluar dari sana. Ya, saya sebagai pendeta saudara, kalau saya menjadikan problem dalam keluarga saya, mendidik anak ya, ini sudah mulai remaja ya, masalah suami istri, masalah masa depan keluarga dan lain sebagainya, lalu dijadikan proyek utama dan hanya bergumul di sana, saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan lain apapun, memberitakan Injil, berapologetika, menulis, melakukan pelayanan, nggak bisa saudara, nggak bisa. Nah, ada banyak orang itu tenggelam dalam satu masalah dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Itulah kegagalan mereka, itulah kecelakaan mereka. Ya, kalau saya tidak bisa didikte oleh masalah, ya. Ya, jadi jangan Anda kira ya Pak MBM khotbah semangat sekali, ya, senyum-senyum di mimbar gitu ya. Dia pasti tidak ada masalah keluarga sama sekali. Keluarganya pasti keluarga sakinah begitu ya. Keluarga yang bahagia, sejahtera begitu ya. Anak-anaknya manis-manis, istrinya manis-manis ya, hubungannya bagus sekali, juga tidak ada masalah dengan tetangga atau masalah dengan keluarga besar begitu ya. Bukan itu saudara. Bukan itu ya. Ada banyak problem yang harus diselesaikan. Tetapi saya tidak boleh dikurung oleh problem itu. Saya harus memikirkan hal yang lebih penting yang melampaui problem itu saudara. Itu solusi terbaik. Tidak ada solusi lain saudara. Anda berdoa pun ribuan kali, tapi kalau Anda tidak keluar dari masalah itu, hanya itu yang menjadi fokus Anda, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah selesai dengan masalah itu. Dan Anda akan menjadi orang yang paling gagal di seluruh dunia. Tidak mungkin pernah menjadi berhasil dalam hal apapun. Ya. Maka saudara, Tuhan Yesus memberikan ini secara tidak langsung solusi yang terbaik di sana. Kalau Anda mengutamakan kerajaan Allah dengan segala kemuliaan dan keagungannya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda kerjakan itu,
Anda taklukkan masalah kehidupan sehari-hari yang membuat Anda takut dan khawatir dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini cara paling bijaksana menyelesaikan masalah yang ada. Ya. Ini cara paling bijaksana menyelesaikan masalah yang ada. Saya maaf kadang-kadang kalau berdebat dengan istri saya untuk hal-hal tertentu, saya selalu berkata, ya, kalau saya dalam hal masalah pelayanan pemberitaan firman, saya tidak bisa ditundukkan oleh apapun, termasuk keluarga, ya, termasuk anak atau termasuk keluarga besar misalnya, bersepakat mereka rapat, hei kamu MYM harus begini, ya itu masalah keluarga misalnya, ya, saya tidak mau tunduk di bawah itu, karena kalau saya tunduk di bawah itu saya tidak bisa keluar dari sana dan saya tidak akan bisa melakukan apapun, saya tidak bisa khotbah, tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa melakukan apapun, saya harus keluar dari sana. Tetapi itu tetap jadi proyek yang harus saya garap, tetapi dari perspektif yang lebih luas, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu mahasiswa harus seperti itu, cara melihat masalah problem yang ada. Tapi kalau problem itu menjadi besar, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak akan melihat kebenaran kerajaan Allah. Maka kita tidak bisa melakukan apapun. Apapun itu, saudara. Ya. Maka kesulitan sehari-hari harus takluk kepada sesuatu konteks yang lebih luas, yang lebih mulia, yang lebih agung, yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, nilai-nilai kerajaan Allah. Ada satu contoh, saudara, seorang pendeta di Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer, ya. Itu satu-satunya pendeta yang berani menentang Hitler, Nazi Hitler. Satu-satunya pendeta yang berani menentang Hitler. Ya, para pendeta lain itu ya karena memang ada pengaruh dari teologi Martin Luther. Kalau Martin Luther pandangannya terhadap pemerintah ini, dia memegang pandangan yang taat secara mutlak. Karena Alkitab dalam kitab Roma pasal 12 mengatakan, taatilah pemerintah. Tapi Calvin mempunyai pemikiran yang berbeda. Ya, Calvin berkata ketaatan kita itu sifatnya terhadap lembaga, bukan terhadap personal. Ya. Lembaga negara kita harus taat. Tapi kepada penguasa atau pejabat yang korup, kita harus berani mengatakan dia harus berhenti. Ya, istilahnya itu ada the lesser magistrate, ya. Orang yang berkuasa di bawah raja atau presiden atau apa harus berani berkata kamu salah. Bila perlu, kalau dia perlu dihentikan harus dihentikan, begitu, ya. Ini Calvinis, pandangan reform. Jadi pandangan reform terhadap politik, terhadap pemerintahan itu jauh lebih dinamis, jauh lebih luas, jauh lebih lebih bisa dijalankan, ya, secara praktis juga ketimbang Lutheran yang pokoknya tunduk taat begitu. Nah, banyak pendeta di Jerman itu karena pengaruh Lutheran itu tidak bicara. Padahal Nazi Hitler itu kejam luar biasa. Hitler itu penjahat luar biasa itu. Saya pikir dia lebih jahat daripada itu pemimpin Korea Utara yang sekarang itu, ya, rambut cepak itu, muka bulat gitu, ya, mata sipit gitu, ya. Oh, itu jahat sekali itu, kejam sekali itu. Ya, mata sipit seperti kamu, ya. Ya. Jadi saudara, kejam sekali, jahat sekali itu. Itu kasihan sekali itu rakyat Korea Utara. Itu kalau ada orang kuat, itu harus digulingkan itu. Rezimnya itu harus digulingkan itu. Itu jahat luar biasa itu. Tapi orang jahat semacam ini takut sekali, saudara. Dia takut. Bahkan kemana-mana pun pakai bawa WC sendiri, bawa toilet sendiri. Kenapa tidak menggunakan toilet umum atau toilet yang disediakan di negara-negara dia tempat berkunjung? Takut nanti kotorannya diambil, lalu diselidiki di laboratorium dan ketahuan penyakitnya apa. Jadi dia takut sekali. Jadi dibawa toilet di mana-mana. Saya lihat di satu video itu dia pergi ke Rusia. Itu ada makanan penjambutan. Itu biasanya orang cuil lalu makan, itu sebagai penghormatan, ya. Dia pura-pura cuil lalu gini tapi nggak dimakan, saudara. Dia masukkan ke itu saku bajunya. Ya, itu ada orang ambil kamera jelas sekali itu dia masukkan di saku bajunya. Dia cuma gini padahal nggak dimakan. Takut diracun. Nah, orang yang takut ini, takut itu pasti tidak beres, kan? Betul, ya? Dia jahat. Maka dia juga takut dijahati orang. Anda kalau jadi orang jahat, pasti takut, saudara. Takut dijahati orang karena Anda jahat. Tapi kalau Anda orang baik,
Ya boleh ada takut, ada khawatir, tapi tidak diikat oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita lebih bebas kan, betul ya? Ya, jadi kita kembali kepada Bonhoeffer tadi saudara. Dia berani melawan Hitler, lalu dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara itu saudara, dia dicabuti kuku-kukunya itu. Mungkin pakai tang ya, saudara tahu tang kan? Dicabuti satu persatu itu kukunya, ya, dicabuti satu persatu. Itu sakit sekali, menyakitkan, disiksa dalam penjara. Tapi dalam, ya, orang seperti ini saudara, kita pikir apa? Dia tidak akan memikirkan dunia. Betul, dunia ini sudah bukan sesuatu yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan hanya mengarahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Tetapi orang seperti ini saudara, dia ternyata masih memikirkan juga kebebasannya. Dia menulis dalam satu suratnya, dia memikirkan bahwa dia akan keluar penjara, melihat lagi matahari, melihat lagi bunga-bungaan yang indah dan lain sebagainya. Jadi dia tetap punya pengharapan untuk masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi ini artinya apa saudara? Ini artinya apa? Kalau berpusat kepada Kristus, maka masalah urusan yang ada di dunia ini itu secara otomatis mendapatkan solusinya. Ya, karena kita melihat hal yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung. Perkara sehari-hari pasti diurus dan beres. Nah, kita kembali kepada Bonhoeffer tadi, memang dia akhirnya mati di penjara ya. Dia tidak keluar dari penjara ya. Tetapi saudara, masalah kehidupannya sehari-hari otomatis teratasi itu. Karena waktu dia di penjara, dia tidak memikirkan lagi masalah makan minum bagaimana, saya matinya nanti bagaimana. Karena dia sudah sangat berfokus kepada Kristus dan kerajaannya, walaupun dia mempunyai keinginan untuk keluar dari penjara, kembali ke sana, ya artinya apa? Dia tidak menghina kehidupan yang ada di dunia ini, tapi dia mengatakan saya ingin lagi melihat matahari, ingin lagi melihat bunga-bungaan yang indah, begitu ya. Artinya apa? Kehidupan sehari-hari sama seperti kita, bukan sesuatu yang berat buat dia, bukan sesuatu yang mengerikan. Maka dia ingin keluar dari penjara. Ya. Jadi saudara, kalau Anda berfokus kepada kesulitan sehari-hari, maka kita gak akan pernah keluar dari sana. Kecuali kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan itu, maka Tuhan berkata semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, bukan saja itu adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi problem-problem kehidupan sehari-hari, tetapi juga Tuhan Yesus menjanjikan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada hal yang aktif di sini saudara. Kalau tadi pasif ya, artinya kalau Anda mau lepas dari semua masalah-masalah ini, jangan Anda terkurung di sana. Tetap diurus, tapi utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sambil tetap mengurus itu, Anda mempunyai perspektif yang lebih luas, lebih mulia, lebih agung. Anda bisa menangani perkara kesulitan kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan Yesus tambahkan di sini secara aktif. Ya. Engkau khawatir, jangan khawatir dengan kehidupanmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang engkau tidak pikirkan mengenai pemeliharaan Tuhan atas hidupmu sehari-hari, ya, yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan berikan. Saya dalam kehidupan saya ada banyak hal yang saya tidak pikirkan saudara, tetapi Tuhan berikan. Saya nggak pernah minta, saya tidak pernah mendoakan, tapi Tuhan berikan. Justru kadang-kadang yang saya doakan sungguh-sungguh, Tuhan tidak kasih. Tidak ada jawaban Tuhan yang memberikan begitu. Jadi saudara, Tuhan tambahkan saudara. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka biarlah kita pulang dari tempat ini
Kita belajar untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga pertama, kita tidak dikurung oleh masalah kesulitan kehidupan sehari-hari, tetapi kita pasti mempunyai bijaksana untuk menangani kehidupan sehari-hari dan segala problem dan penderitaannya. Ya, karena kita mempunyai perspektif yang lebih agung, lebih luas sekarang. Kedua, ya, Tuhan Yesus itu menjanjikan semua akan ditambahkan bagimu. Artinya, apa yang engkau tidak harapkan, tetapi engkau butuhkan, apa yang tidak ada dalam pikiranmu, tapi Tuhan melihat perlu bagi Anda, Tuhan akan berikan. Jadi kalau begitu, untuk apa hidup dalam kekhawatiran setiap hari? Hidup hanya dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, lalu kita rugi sendiri, mati sendiri di dalamnya. Ada banyak orang yang hidup, saya kembali masalah kebencian tadi ya. Itu saya pernah membaca satu buku saudara, itu ditulis oleh orang luar negeri. Seorang yang membenci, seorang ibu yang membenci, mempunyai kebencian dalam hatinya. Dia terkena penyakit kanker saudara. Bisa jadi itu ada hubungannya, karena mental yang terus tidak beres, tidak ada sukacita, yang selalu membenci, itu akan mempengaruhi tubuhnya. Dan sebetulnya mirip ya, ada similaritas di sini, kemiripan. Mirip apa? Orang yang membenci orang kan mau memutus hubungan dengan orang ya, tidak mau berrelasi kan? Saya benci dia, berarti saya potong hubungan kan? Saudara tahu tidak sel kanker? Sel kanker itu apa? Membentuk sel sendiri di luar jaringan yang alamiah seluruh tubuh. Jadi membentuk jaringan yang liar, memotong hubungan dari jaringan tubuh ini saudara. Itu kanker saudara. Jadi ada kemiripan, similaritas dengan orang yang membenci. Saya potong hubungan dengan dia. Saya benci dia. Bila perlu saya ketemu, saya bunuh dia. Itu sifat kanker ada dalam kehidupannya. Dalam mentalnya. Maka jangan membenci ya saudara. Kalau Anda tidak membenci, mengasihi, saya pikir sebagian besar problem kehidupan sehari-hari itu bisa diatasi. Karena Anda dengan sukacita menangani semua ya. Sukacita kerja tanpa melihat benci kiri kanan teman kerja. Yang penting saya kerja berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya, betul ya. Ya, Anda bisa melakukan semuanya dengan senang, dengan sukacita. Tapi kalau dikurung dengan kebencian, amarah, saudara tidak akan keluar dari sana. Dan khawatirnya tubuh Anda juga dipengaruhi. Ya baiklah, kita pulang dengan semangat ini, kita mendahulukan Allah dan kerajaannya sambil kita mengatur, menata kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan cara Tuhan. Jangan pernah tidur di dalam masalah atau tenggelam di dalam satu masalah. Kita harus keluar dari sana, melampaui itu. Sementara tetap ditangani, bukan ditinggalkan, bukan cuci tangan ya. Bukan cuci tangan tidak mau tanggung jawab, tetap selesaikan itu. Tapi keluar dari sana, memikirkan perspektif kerajaan Allah yang lebih luas. Sehingga saudara mempunyai bijaksana yang agung untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memimpin seri khotbah kerajaan Allah ini selama beberapa minggu berturut-turut. Tuhan pimpin kami menjadi orang Kristen yang mengutamakan kerajaan Allah. Sambil kami tidak melupakan perkara kehidupan kami sehari-hari yang kami harus tetap urus untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Biarlah kami tidak tenggelam di dalam masalah. Biarlah kami boleh melampaui masalah dengan menggunakan perspektif kerajaan Allah. Tapi sambil tetap membereskan masalah-masalah kami itu dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami orang Kristen yang sedemikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.